Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jayadi dari Cilengsi, Masjid Jami Nurul Falah. Jaya. Iya, Iya. Insya Allah, Mah. Amin. Mah, saya mau tanya dong. Sok Iya, dong. Saya pernah mengajak salah satu perempuan untuk ke jenjang serius, Mah. Iya. Tapi Ditolak. dia itu menolak. Alasannya, kamu bukan tipe saya katanya. Ya emang Nah. benar barangkali. Iya. Bobotnya Ibu-ibu kurang. lihat, tipe yang begini bukan yang dicari. Iya. Banyak yang nyari, Mah. Iya banyak. Iya. Terus, Nah, pertanyaannya saya, Mah, itu dalam hukum Islam gimana tuh itu hukumnya? kalau nolak. Dalam hukum Islam, dalam hukum budaya, dalam hukum masyarakat itu diperbolehkan. Karena yang namanya menikah kita berusaha sekali seumur hidup. Kalau begitu melihat ulang ngasrek aja, bagaimana mau melanjutkan Jayadi? Begitu melihat, bukan tipe gue, ya udah jangan sedih. Artinya dia bukan cewek terbaik buat Jayadi. Iya. Emang Mas Jayadi udah kenal lama sama perempuan itu terus berani ngajakin? Dulu sih udah pernah lama. Tapi alhamdulillah kalau sekarang udah nikah 1 tahun yang lalu. Ini dulu kisah saya. Oh dulu. Makanya. Iya. Mungkin buat pelajaran buat yang lain gitu, Mah. Oh, iya. Iya. Apa, gimana? Awalnya benci, lama-lama rindu. Iya. Begitu Jayadi. Sekarang Mas Jayadi udah menikah? Udah alhamdulillah. Dengan cewek yang dulu ngebenci dia. Bukan. Bukan. Sama apaan? Apaan? Sama siapa? Ini sama orang Bogor. Oh, sama orang Bogor ya. Dekat Pilihan sama yang Cilengsi. ketujuh. Mah. Pilih. Iya. Ya Allah, Jayadi tukang main cewek 7. 7. Makanya, Mah, tadi tipenya kayak ini banyak yang milih, Mah, jangan salah. Iya. Iya. Coba Iya. kameramen disorot wajah Jayadi yang gede. Iya. Jangan, Mah, Wajah malu, Mah. Jayadi Ntar inilah. banyak yang suka lagi, Mah. Banyak yang suka. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Tapi Karena lebih banyak berjaya yang tuh. muntah kayaknya ya. Oke, terima Oke, kasih. penghinaan dosa Kalau naik bis ya namanya juga mual. Oke, terima ya. kasih, Mah. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam pemirsa nggak usah khawatir. Ada orang begitu ketemu, serak. Wah ini kayak calon cewek gue nih. Ini calon cowok gue, dia bokin gue. Begitu ketemu, ya. Karena apa? Masing-masing manusia oleh Allah diberikan jodoh. Ini serak dengan ini nggak serak gitu. Iya. Tapi biasanya kalau cowok petualang, cewek yang menolak dikejar terus sampai ditegrak dapat. Iya. Rupanya Jayadi begitu. Iya. Ditolak, cari lagi. Iya. Tolak, cari lagi. Tolak. 7 dapat. Iya. Ini adalah pejuang yang sangat serius. Betul. Akhirnya ada juga perempuan yang hilaf mau nerima ya. Jangan takut Pak Jayadi, itu perempuan yang nolak Pak Jayadi dulu lagi nonton di TV. Nyesel gua nggak mau Pak Jayadi. Sekarang udah gemuk ya. Dulu masih kuru bener ya. Baik yang merah, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, Ayo. ada? Pasukan merah ada yang nanya? Ya, Ngerti boleh nih, berdiri. diri saya. Ya. Tolong diberikan Mic-nya kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Siti dari Bandung. Oh, Ya, Bu Cek Siti. Siti. Ya, silakan. Siti. Ini mah mau tanya, yang diprioritaskan dari bebet, bibit, bobot itu yang mana dulu? Tiga-tiganya. Karena kalau bibitnya kurang baik, nanti anak cucu turunan kita kurang baik. Kalau bebeknya kurang baik, hidup dari mana? Sekarang pipis aja bayar. Mandi ada bayar. Buang gas doang yang kagak bayar. Jadi harus pakai duit. Bohong kalau orang bilang, yang penting cinta. Soal kehidupan bagaimana, makan deh dulu cinta. Kemudian juga bobot harus orang yang berkualitas. Ngapain nikah sama orang yang nyebelin, yang rusak masyarakat. Makanya yang berbobot, yang berkualitas. Begitu Cek Siti? Ya. Terima kasih, Mama. Mangga Cek Iya. Siti. Tapi kan mah jarang mah ada orang yang memenuhi semua kriterianya. Bibitnya bagus, bebetnya bagus, bobotnya bagus gitu mah. Kadang-kadang bebetnya masih ya di bawah rata-rata. Bebetnya. Tapi bibitnya bagus. Lah itu dia. Bibitnya bagus. Bebet mah kapan ada hitungan. Kata Nabi, hei kaum laki-laki. Kalau kalian punya rezeki buat satu orang, nikahi perempuan yang baik-baik agamanya, pasti diberikan rezeki untuk 2 orang. Begitu soal bebet mah jangan bingung. Gak usah takut jadi ya Maya. Semua orang yang pertama menikah belum punya apa-apa. Lama-lama bisa ngontrak, lama-lama kebeli tikar, beli piring 3, gelas 3, lama-lama punya rumah. Punya mobil sekarang. Begitu deh. Iya. Begitu, wahai perempuan ke-6 dari Pak Jayadi. Kasihan deh.
Pak Jayadi udah masuk TV sekarang. Ya. Saya Rika dari Bandung. Begini mah, saya punya saudara usianya perempuan, usianya sudah lebih dari 25 tahun. Ya. Cuman yang selalu dia pikirkan itu masalah pekerjaan saja, tanpa memikirkan ke arah pernikahan. Jadi bagaimana cara mengubah kebiasaan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa pertanyaannya bukan cara merubah kebiasaan. Cara merubah pola berpikir. Ya, itu maksud saya. Ya, itu maksud saya juga. Betul sekali, Mama. Kita semua tahu kok Maksud lo- maksudnya, tenang aja ya. Jadi, jadi kita nasehatin, jangan hanya karir yang dipikirkan. Sekarang masih muda, nanti udah agak tua kita berpikir pengen ada teman hidup. Jadi nasehatin oleh orang sekeliling, atau kalau kita nggak mempan, cari orang yang berwibawa buat saudara kita. Siapa kek dia? Sahabatnya kek, atasannya kek, siapa kek? Karena tiap orang ada yang disegani. Ke situ caranya. Kalau misalkan saya mencoba memperkenalkan dengan seseorang, tapi saya takutnya dia tersinggung gitu, Mak. Itu bagaimana, Ma? Cara memperkenalkannya jangan kentara. Misalnya, ibu pura-pura lah ada undangan dari siapa, antrin ke tempat dia biar ketemu sama dia. Jadi kalau yuk saya antrin ke itu ketara, anak udah belenek duluan kalau begitu, tidak simpati. Anak zaman sekarang emang Siti Nur bahaya, udah nggak suka mereka. Jadi kita pakai trik, nih antrin nih sarung ke rumah si Anu, padahal sarung kita misalnya, ibu tahu ada di situ, gitu. Bilang sama emaknya, nih saya nganterin tuh cowok, pengen tahu mau nggak dia, gitu. Pakai Gitu. trik kece. Ya. Nih kenalin ada Pak Dudun, orangnya keren gitu ya. Iya. Dia si Pepnya dikencengin Iya kan? udah dikencengin. Iya. Makasih, Ma, Ma. ini biasanya banyak orang yang melihat orang yang cerewet untuk melihat bibit bebet bobot itu dari ibu, bukan dari kalau bapak. Kalau bapak kayaknya lebih nyantai aja ya. Oke lah kalau emang pilihannya. Kenapa? Karena kita ibu sangat menyayangi anak kita. Yang namanya anak begitu dekat, dikandung sama ibu, Ya. menyusu sama ibu, didekap sama ibu, ayah jarang kan pergi kerja. Makanya kitalah rasanya kalau anak kita disakiti oleh orang, kita ikut sakit. Ya. Pantas ibu yang protektif, normal. Kalau ibu yang tidak protektif, ibu yang tidak normal, Del. Asal jangan berlebihan. Jangan terlalu ya Pak Dudun, jangan sekolah. Ya, Pak Dudun langsung mengikat terus makin lama makin kurus kayak Pak Dudun ya. 1 jam di sini aja perutnya kempes ya. Ya tapi bukan berarti si bapak nggak sayang sama anak ya. Bukan Ma? berarti, Ya. cuman bapak lebih baik memilih diam daripada semua bapaknya ngomong, puyeng tuh anak. Ya. Jadi bapak buat tadi perlindungan anak. Kalau ama mamanya diginiin, ngadu ke bapaknya, lebih bijak. Iya. Mas sekarang sebenarnya kewajiban dari orang tua begitu anaknya menikah itu sampai mana Ma? Apakah ini juga termasuk kewajiban orang tua untuk? Kalau orang Sunda, Ya. yang namanya anak budak. Budak itu ada bahasa B-U-D-A-K. Budak. Budak itu harus dibimbing. Bimbing. Urus. Diurus tak anak. D. Dididik tuh anak. A. Diaping, diasuh. K. Kawinin dah. Setelah kawin selesai. Tidak. Sampai kiamat tetap anak kita. Nih walaupun udah gede begini, kalau nggak salah saya omelin bu. Kalau nyeleneh saya mau omelin. Karena jangan malu-maluin saya emaknya. Gitu Tuh, Pak Dudun. walaupun segede gini tetap karena kewajiban saya. Iya gitu. Pak Oding, Enggak, ini yang sebenarnya Pak Dudun. Ya. Pak Dudun ini udah metik mah, udah nggak ada giginya. Ya. Abdel, doraka kakolok Del. Pak Dudun. Pak Dudun. Ya. Maaf Pak Abdel, Dudun, iya. Abdel Maaf, Pak dosa Dudun, lo sama iya. orang tua kualat Maaf tuh. ya bercanda Pak Dudun. Nah, itu emang nyengir begitu Pak Dudun ya. Ya. Jitak Pak Dudun. Ya. Oke baik, sebelum saya disambit sama Pak Dudun, kita akan dengarkan dulu Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita. Silakan, bibit bebet bobot. Pemirsa, kita tahu bibit bebet bobot ini falsafah orang Jawa zaman dahulu kala. Tapi walau ini falsafah zaman dahulu kala, saya sarankan kepada kita semua, jangan menyepelekan ini. Karena kita sebagai orang tua, sebagai anak, harus cari berikhtiar. Calon suami, calon istri, calon menantu yang paling baik. Bibitnya turunannya bagaimana, bebetnya ekonominya bagaimana, kemudian juga bobotnya berkualitas nggak di anak ini. Jadi
Jangan sekali-kali kita biarin deh daripada dia nggak kawin-kawin. Siapa aja deh yang namping lelaki salah, nyesel nanti. Selidiki keluarga siapa dia. Selidiki penghasilannya bagaimana dia. Selidiki bagaimana kualitas anak tadi. Jangan sampai datang penyesalan setelah adanya pernikahan.